Selamat berjumpa kembali dengan saya. Alhamdulillah tadi teman-teman di daerah kami di Bangkalan sudah mulai turun hujan, sehingga cuacanya sudah mulai tidak panas lagi. Semoga di daerah teman-teman yang belum hujan akan segera menyusul. Cuma di musim pancaroba ini biasanya rentan penyakit. Jadi untuk teman-teman tetap jaga kondisi tubuh, jaga kesehatannya agar tidak sakit. Karena apabila sakit maka seluruh aktivitas, semua rutinitas kita akan terganggu. Oke, seperti biasa pada kesempatan kali ini saya masih akan berbicara seputar fakta dan mitos. Seperti kita maklumi bahwa fakta itu merupakan hal yang ada landasan hukumnya, ada referensinya, serta ada bukti. Sedangkan mitos sendiri merupakan hal yang tidak ada bukti, tidak ada dasar hukum, tidak ada referensi, lebih ke asumsi. Berbicara tentang hujan, biasanya saat musim hujan itu tiba, maka kecelakaan lalu lintas itu meningkat. Banyak faktor di dalamnya. Pertama, karena faktor alam, jalanan licin, terkadang ada lubang di jalan itu yang tergenang air, si pengendara tidak bisa melihatnya, dan faktor alam lainnya. Yang kedua, karena faktor human error, kadang kurangnya konsentrasi dalam berkendara, kurang fokus, capek, lelah, ngantuk dipaksakan, dan fatalnya lagi terkadang karena ugal-ugalan di jalan. Dan yang ketiga, faktor yang ketiga, karena ada faktor ketidaksengajaan. Maksudnya di sini kita sudah hati-hati, kita sudah fokus, kita sudah konsentrasi. Hanya saja terkadang ada rintangan secara mendadak. Ini yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Ada satu hewan namanya kucing. Menurut saya kucing itu unik, teman-teman. Kenapa saya bilang unik? Kucing itu suka nyebrang kalau sudah dekat dengan kendaraan. Anggap ini kucing ya. Anggap ini kucing. Nah, ini misalkan jalan raya, teman-teman ya. Ini misalkan jalan raya, di sini kucing ada di pinggir jalan ya. Dari arah sana nih kendaraan ya. Jadi kalau kendaraan ini masih jauh ya, kucing ini malah santai ya. Masih garuk-garuk kepala, masih tolak-toleh, santuy banget. Bahkan kalau ini kucingnya jantan, cowok, kadang masih ngopi, masih rokokan ya. Tapi ya, misal ini kendaraannya. Tapi misalkan ini kendaraan sudah deket, kurang lebih 1 atau 2 meter lah, maka si kucing ini langsung lompat ya. Lompat dengan cepat untuk nyebrang ya. Sehingga apa yang terjadi? Kendaraan ini akan nabrak ya, akan nabrak kucing ini ya. Ketika kendaraan ini nabrak kucing, mayoritas ya, kucing ini, rata-rata kucing ini akan koit ya, teman-teman ya, akan mati ya. Maka dari itu orang tua kita dulu berpesan kepada kita, jika kalian nabrak kucing ya, yang sifatnya tidak disengaja ya, lantas kucing ini mati, maka segera kuburkan ya, segera dipendam ya. Apabila tidak, maka kamu akan mendapatkan kesialan di dalam kehidupanmu. Kamu akan mendapatkan hal buruk, akan berdampak negatif
kepada si penabrak ini ya. Bahkan ada yang meyakini bahwa kucing yang mati ini harus dikafani sebagaimana meninggalnya manusia ya. Dibungkus pakai kain. Lantas kain apa yang digunakan? Kata orang tua kita dulu, dengan baju yang kita pakai ya. Di saat itu juga baju kita buka buat bungkus atau kafan si kucingnya. Dari ungkapan ini maka saya mencari kebenarannya. Apakah ini memang ada dasar hukumnya, ada referensinya, ada rujukannya? Saya cari, ternyata tidak ada, teman-teman. Intinya ungkapan ini merupakan mitos ya. Mengapa orang tua kita dulu berpesan seperti itu? Mungkin karena kucing itu merupakan hewan kesayangannya Nabi Muhammad, wallahu a'lam ya. Walaupun dasar ini juga belum begitu jelas ya. Cuma di dalam Islam, apabila kita nabrak kucing ini tidak mati ya, maka dianjurkan untuk merawatnya hingga sembuh total. Misal kucing ini mengalami patah kaki ya, kita rawatnya sampai sembuh. Atau ada anggota tubuhnya yang terluka, maka kita dianjurkan untuk merawatnya. Lebih ke pri kehewanan ya, lebih ke rasa menyayangi kepada makhluk Allah seperti itu. Dan seandainya kucing yang kita tabrak ini mati ya, kenapa kita dianjurkan untuk menguburnya atau memendamnya ya? Karena yang pertama, jika kucing yang mati ini dibiarkan di jalan raya, maka akan menjadi semacam penghalang, semacam hal yang membuat pengendara lain tidak fokus di dalam perjalanan. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila dibiarkan, bangkai kucing ini semakin lama semakin tidak sedap baunya, semakin tidak enak baunya. Itu yang menjadi pertimbangan. Terus yang ketiga, apabila bangkai ini dibiarkan, maka bangkai ini menjadi gudangnya bakteri yang menyebabkan menyebarnya penyakit. Itu yang menjadi alasan kenapa kucing itu lebih baik dikubur ya. Cuma kembali ke awal tadi, misal kita nabrak kucing itu mati, lantas kita tidak memendamnya, tidak menguburnya, maka tidak akan memberikan dampak buruk, tidak akan memberikan semacam hal sial atau apes terhadap kehidupan kita. Karena tidak ada satupun sumber hukum atau tidak ada referensi, tidak ada rujukan yang menguatkan terhadap ungkapan ini. Apalagi sampai mengafani, membungkusnya dengan baju yang kita pakai. Kan sayang. Misalkan baju kita masih bagus, atau terlebih baju kita mahal, dibuat bungkus itu, dibuat ngafanin kucing, ya kan mubazir gitu kan, eman gitu. Tapi misalkan teman-teman ada yang tidak setuju, tidak sepakat, tidak sependapat dengan apa yang saya paparkan, kalau saya nabrak kucing itu mati, maka saya tetap kafani, harus begini, harus begitu. Tidak apa-apa teman-teman, itu keyakinan teman-teman, silahkan. Tujuan saya di sini hanya ingin mengklasifikasikan apakah ungkapan ini termasuk fakta ataukah tergolong mitos. Itu saja, tidak lebih dari itu. Satu hal yang menjadi catatan penting khususnya bagi saya, untuk teman-teman pada umumnya,
Tetap hati-hati, konsentrasi, fokus di dalam berkendara, santun di jalan raya. Dan jangan lupa awali perjalanan Anda dengan membaca doa. Sekian dari saya, terima kasih.